Begitupun dengan santri Panji Gumilang dengan Panji Gumilang itu sendiri, atau Panji Gumilang dengan santrinya, dengan pengikutnya, dan dengan para pembela. Dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bahasa sebenarnya urus salimah. Alaihim itu adalah alaihim itu adalah keselamatan, damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di bandara Tel Aviv. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Panji Gumilang ini kita mau bilang dia syekh juga salah, karena memang dia sudah terlanjur menjuluki dirinya sebagai syekh. Santrinya, pengikutnya maupun pembelanya juga sudah kecoplosan, makanya mereka memanggil Panji Gumilang sebagai syekh mereka. Ini terlepas dari apakah mereka buru-buru memanggil Panji Gumilang sebagai syekh mereka ataukah tidak. Terlepas dari apakah sebelum Panji Gumilang dan Al-Jaitunnya viral ataukah tidak ya teman-teman. Makanya kita tidak usah heran beliau dengan ucapannya, yaitu sebelum ucapan beliau itu viral, yang salah satunya adalah melarang santrinya mengaminkan doa. Setelah ucapan beliau itu viral, beliau mengaminkan doa beliau kembali. Panji Gumilang mengaminkan doanya kembali. Dan ini secara tidak langsung Panji Gumilang menyerukan agar santrinya mengaminkan doa mereka seperti itu, yaitu apabila mereka berdoa seperti itu. Dan ini juga secara tidak langsung Panji Gumilang memberitahukan kepada santrinya, kepada pembelanya, kepada pengikutnya, mereka harus mengikuti apa yang diucapkan Panji Gumilang. Jadi kalau Panji Gumilang bilang amin, mereka juga harus ikut amin seperti itu teman-teman. Hari ini tanggal 4 kalender pembelajaran dinyatakan dimulai, dan untuk itu mari kita buka tahun pembelajaran atau di dalam semester genap ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Tidak hanya satu kali saja ya teman-teman beliau mengucapkan amin, tetapi 2 kali. Maksudnya dia kasih lebih dari 1 seperti itu. Tapi memang seperti itu sudah Panji Gumilang dan Al-Jaitunnya. Mungkin para santrinya, para pengikutnya, dan para pembelanya juga seperti yang sudah dilakukan Panji Gumilang. Jika tidak, mustahil ada pepatah yang mengatakan seperti ini teman-teman. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Begitupun dengan santri Panji Gumilang dengan Panji Gumilang itu sendiri, atau Panji Gumilang dengan santrinya, dengan pengikutnya, dan dengan para pembelanya seperti itu. Kita lanjut ke Ustadz Yahya Wadawli ya teman-teman. Orang kafir di luar sana berapa persentasenya? Yang bahaya dari dulu saya berdakwah, bahkan Masjid Ar-Rahman ini sering saya berdakwah. Apa saya katakan? Gampang sekali kok kalau orang kafir tetangga kita. Ada nama Matius, sudah nggak usah tanya, Matius sudah pasti kafir. Ada tetangga kita nama Ismail, sudah nggak usah tanya, Ismail pasti Islam. Ini ibu bapak, orang munafik ini dia bukan di gereja, bukan di kelenteng, bukan di vihara. Ada satu channel YouTube yang punya orang kafir, pemuda Islam katanya, lulusan pesantren, mengajak
agama Kristen, Hindu, Buddha, dan banyak agama yang di luar Islam, orang-orang kafir, untuk mengusir para habaib yang ada di Indonesia. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia Panji Gumilang punya riwayat. Dia mengatakan, coba kita pelajari katanya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini, ibu bapak mesti tahu. Orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas, hanya sekelas Panji Gumilang, tidak kelas. Dia tahu Panji Gumilang itu cuma ustaz. Orang Yahudi itu kalau mau mempengaruhi seseorang, dia pakai Gus Dur, SBY, Yusuf Kala, orang-orang yang top dalam bidang pemerintahan, baru dia manfaatkan. Tapi kalau sekelas Panji Gumilang tidak, ini yang salah. Karena di dalam percakapan dialog Panji Gumilang, dia mengatakan kita harus membaca, melihat isi daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya kita mesti belajar Introduction to the Old and New Testament. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Jadi dia itu bukan orang Yahudi, adapun dia menyanyikan lagu Yahudi. Dia sengaja bersinggungan dengan Yahudi supaya orang arahnya ke sana. Yahudi tidak sembarang membuka pintu, apalagi dia hanya sekelas ustaz. Ini mesti dipahami. Saya paham betul taktik dan gerakan Yahudi, saya tahu. Dia nggak ambil pusing kecuali urusan Freeport, baru Yahudi masuk. Freeport, tahu Freeport? McMoran, baru dia masuk campur. Tapi kalau urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan. Saya lebih tahu soal Yahudi. Maka dia menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim, Hafenu Shalom Alaihim. Dia mengartikan Yerusalem, Yerusalem, bukan Yerusalem. Bahasa sebenarnya urus salima. Alaihim itu adalah alaihim itu adalah keselamatan, damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di bandara Tel Aviv. Ini dia. Kalau kayak kita Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, sama dengan makna daripada Hafenu Shalom. Kalau orang mengucapkan Shalom Elohim, Shalom kafirin, sahabat, kafirin itu sahabat, selamat, damai sejahtera bagimu, sahabat, atau kita orang Islam menyebutnya Assalamu alaikum, pakai tasjid. Nah, jadi argumen ini dia sengaja bonceng dengan Kristen. Padahal dia tidak terarah ke situ. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Maka yang benar itu, haji yang benar itu ibadah. Rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Dia bukan Yahudi. Yahudi itu agamanya namanya diurus salima Yerusalem. Orang awam menggunakan kata Yerusalem karena dalam penulisan abjad Ibrani tidak menggunakan vowel. Semuanya menggunakan konsonan kecuali alif seperti tanda X, alif kanan ke kiri. Maka disebutlah di situ Yerusalem pakai iot demi memudahkan orang awam Eropa, Amerika, Australia, Asia, Afrika untuk menyebutnya Yerusalem. Padahal bahasanya adalah Urusalim.
Kanaan, oh ni An, oh ni Un. Itu. Nah, jadi ada persamaan, ada satu perbendaharaan kosakata grammar yang kuat antara Arabic and Hebrew, bahasa Ibrani. Nah, dia tidak kuasai semua. Dia tidak kuasai semua. Dia ke Yerusalem bukan dengan Yahudi. Urusannya ke Yerusalem pasti dengan Ortodoks Kristen. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waluni memang betul, yaitu soal Ustadz Abdul Somad. Panji Gumilang bukan bidangnya Ustadz Abdul Somad, tetapi Ustadz Yahya Waluni itu sendiri. Kenapa? Karena memang Ustadz Yahya Waluni ini dari sana, makanya beliau jadi mu'alaf. Jadi beliau tahu betul tentang rencana busuk Panji Gumilang, yaitu yang ingin menghancurkan Islam melalui umat Islam itu sendiri. Tetapi sekuat apapun mereka ingin menghancurkan Islam, yaitu melalui umat Islam itu sendiri, sama saja mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Karena memang mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan berhasil. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan Islam Al-Jaitun. Islam rahmat bagi seluruh jagat raya, termasuk Panji Gumilang dan Al-Jaitunnya itu sendiri. Jadi meskipun Panji Gumilang merubah syariat peribadatan Nabi Muhammad SAW dengan semaunya, dengan nafsunya sendiri, maupun dengan nafsu para santri dan para pembelanya, mereka tidak akan berhasil. Dan itu berarti mereka tengah mempermalukan diri mereka sendiri, ya teman-teman, yaitu di hadapan orang-orang yang mengenal mereka. Lain halnya jika mereka melakukannya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, di mana hanya mereka saja yang tahu. Itu sudah pasti mereka akan anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, apalagi sudah menjadi kebiasaan mereka. Tapi karena masyarakat dan rakyat Indonesia sudah tahu tentang Panji Gumilang dan ajarannya, juga orang-orang yang selalu bersikeras membelanya, maka kita tidak usah heran setelah MUI memfatwakan Panji Gumilang dan Al-Jaitunnya sebagai sesat, atau setelah ucapan Panji Gumilang dan ajarannya itu viral, dan lain sebagainya. Mereka yang tadinya seperti yang dilakukan Panji Gumilang, yaitu sebelum ucapannya viral di mana beliau melarang santrinya jangan mengucapkan amin, ucapkan alhamdulillah, tetapi setelah itu berubah lagi menjadi amin, di mana ucapan amin itu sendiri keluar dari bibir mulut Panji Gumilang itu sendiri.